Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dampak politik dan ekonomi dari bangsa Barat. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama itu ada Muhammad Haryati, Muhammad Rifatul, Maya Handayani, Muhammad Yazid Zidan, Naura Bilqis, dan juga Sakarat Kanya. Nah, kita langsung masuk ke bangsa Portugis. Di sini saya Naura Bilqis yang akan menjelaskan kebijakan dan juga dampak ekonomi dari Portugis. Jadi kebijakan yang pertama yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, Portugis ini mau menguasai penuh perdagangan rempah-rempah seperti alat, cengkeh, dan juga lada. Nah, yang mana rempah-rempah tersebut itu merupakan komoditas unggulan. Seperti yang kita tahu, manfaat dari rempah-rempah tersebut bisa dijadikan sebagai obat-obatan, terus pengawet makanan, juga bumbu makanan. Nah, Portugis mau menguasainya itu langsung ke sumber penghasil rempah-rempahnya seperti di Maluku, yang fungsinya itu untuk mengatur harga dan juga pasokan rempah-rempah ke Eropa. Lalu kebijakan kedua yaitu kontrol jalur perdagangan. Untuk memaksimalkan monopoli, Portugis ini mendirikan benteng dan juga pos dagang di tempat-tempat strategis seperti di Malaka dan juga di Ternate, guna menguasai jalur laut utama yaitu yang menghubungkan antara Nusantara dengan Samudra Hindia. Lalu kebijakan yang ketiga yaitu pengenaan pajak dan bea. Nah, penerapan pajak dan bea yang tinggi ini itu diambil dari kapal atau pedagang yang melintasi atau melewati wilayah kekuasaan Portugis. Dan ini itu bukan cuma buat menambah pendapatan Portugis, tapi juga untuk memperkuat dominasi Portugis. Jadi pedagang Nusantara itu diawasi oleh Portugis. Lalu kebijakan yang keempat yaitu kerjasama dengan penguasa lokal. Jadi Portugis ini menjalin aliansi dengan raja atau sultan setempat. Nah, biasanya di perjanjiannya itu mewajibkan pedagang lokal ini hanya berdagang kepada Portugis dan juga memberikan hak-hak istimewa lainnya. Lalu yang kebijakan yang kelima, eksploitasi sumber daya alam. Jadi selain rempah-rempah, Portugis juga mengeksploitasi sumber daya alam lain, contohnya seperti kayu cendana untuk diekspor ke pasar internasional, karena kayu cendana ini nilainya itu tinggi. Jadi buat menambah pendapatan juga. Lalu yang ke-6 itu ada perdagangan senjata dan barang Eropa. Jadi Portugis ini ngenalin barang-barang Eropa seperti senjata api dan mesiu yang nantinya itu bakal dibarter atau ditukar sama Eropa buat kehasilnya penguasa lokal. Lalu ada pengaturan harga dan pasokan. Jadi si Portugis ini menahan pasokan rempah-rempah untuk menciptakan kelangkaan buatan, biar harga rempah-rempah itu tetap tinggi di pasar Eropa. Nah, dampak dari kebijakan ekonomi itu yang pertama ada harga rempah-rempah yang tidak stabil karena monopoli. Lalu ada pedagang pribumi, rugi dan kehilangan berdagang. Jadi harga rempah-rempah yang tidak stabil ini bisa menyebabkan pedagang pribumi itu rugi karena harga rempah-rempah itu tidak menentu, kadang naik kadang juga turun. Lalu pedagang pribumi juga kehilangan kebebasan berdagang karena kebijakan ekonomi pada masa itu sepenuhnya diatur oleh Portugis. Jadi mau nggak mau pedagang pribumi itu harus tunduk dan mengikuti aturan atau kebijakan yang ditetapkan. Lalu ada kelangkaan barang akibat pengaturan pasokan Portugis.
Nah, tadi kebijakan yang ke kan Portugis menahan pasokan rempah untuk menciptakan kelangkaan buatan. Itu tuh menyebabkan kelangkaan barang di pasar Eropa. Lalu juga ada ketimpangan ekonomi antara pengusaha lokal dan rakyat. Jadi yang lebih banyak mendapat hasilnya itu pengusaha lokal yang menjalin aliansi dengan Portugis. Sedangkan rakyat Nusantara itu mendapatkan hasil yang lebih rendah. Lalu ada ketergantungan ekonomi pada Portugis yang meningkat. Nah, tadi kan si Portugis ini ngenalin ngebarter barang-barang Eropa dengan rempah-rempah. Nah, itu tuh bisa menyebabkan ketergantungan ekonomi antara Nusantara itu kepada Portugis. Lalu yang terakhir ada eksploitasi sumber daya alam yang melemahkan ekonomi lokal. Jadi kan tadi rempah-rempah dan juga kayu cendana itu merupakan suatu kekayaan alam yang ada di Nusantara. Namun si Portugis ini tidak mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Jadinya bisa menyebabkan melemahnya ekonomi lokal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Muhammad Masa dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan politik Portugis. Yang pertama itu adalah monopoli perdagangan. Jadi bangsa Portugis ini ingin penuh menguasai rempah-rempah. Nah, ia melarang bangsa-bangsa lokal dan bangsa-bangsa asing seperti Arab, India, dan Cina untuk melakukan perdagangan bebas. Nah, kedua itu adalah aliansi dengan kerajaan lokal. Portugis memilih persekutuan dengan kerajaan tersebut, seperti contohnya Ternate. Tapi aliansi tersebut menimbulkan konflik kepada kerajaan Tidore. Yang ketiga itu adalah penyebaran agama Katolik. Selain politik perdagangan, bangsa Portugis ini punya misi untuk penyebaran agama Katolik. Selanjutnya itu ada dampak politik Portugis. Jadi yang pertama terjadinya perebutan kekuasaan di wilayah pesisir. Portugis ini ingin penuh menguasai jalur-jalur perdagangan rempah. Mereka berusaha menguasai pelabuhan penting seperti Malaka, Ternate, Tidore, sehingga menimbulkan konflik terhadap kerajaan lokal. Yang kedua adalah menjelang persaingan antara kerajaan di Nusantara. Portugis sering memihak salah satu kerajaan untuk memperkuat dulunya. Misalnya Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate yang kemudian menimbulkan perusahaan dengan Tidore. Terus tiga adalah penerapan sistem politik kolonial. Portugis memperkenalkan praktik monopoli perdagangan dengan kekuatan militer. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi Belanda. Yang pertama adalah fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faryumi. Ini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi Belanda. Yang pertama itu adalah fakta. Menerapkan tanam fakta akan mewajibkan rakyat menanam tanaman buah seperti kopi, teh, dan jagung. Yang kedua, sistem ekonomi liberal membuka kesempatan bagi pengusaha swasta Eropa untuk mengelola perkebunan dan perdagangan. Yang ketiga adalah politik etik. Menjalankan politik etik yang tetap diarahkan untuk kepentingan ekonomi Belanda. Yang kedua, dampak ekonomi Belanda. Yang pertama, sumber daya alam Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan Belanda. Dua, rakyat mengalami kemiskinan karena sistem tanam paksa. Yang ketiga, muncul sistem ekonomi kolonial di mana sistem ini dijual ke Eropa. Empat, pembangunan infrastruktur atau jalan pelabuhan dan kereta meningkat, tapi untuk kepentingan Belanda. Lima, terjadinya ketimpangan ekonomi antara rakyat Indonesia dan penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Maya Dayani, saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik di Belanda. Yaitu
kebijakan kolonialisme yang bertujuan untuk menguasai dan memperluas kekayaan Hindia di Belanda. Seperti kita ketahui, itu mempunyai sistem, yaitu sistem monopoli, VOC, sistem sosiologi, dan sistem politik etis bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui irigasi, edukasi, dan irigasi, serta bertujuan baik dan berdampak pada munculnya kesadaran nasionalisme di era Indonesia ini. Nah, dampak politik Belanda itu satu, menghilangkan kekuasaan penguasa lokal. Dua, terbentuknya sistem pemerintahan kolonial yang terpusat. Tiga, munculnya perlawanan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan era pada bangsa Inggris waktu menjajah. Yang pertama itu ada kebijakan ekonomi dari Inggris. Yang pertama itu ada masa merkantilisme, di mana masa merkantilisme ini lebih fokus pada memperkaya negaranya melalui perdagangan dan penjajahan. Yang kedua itu ada masa revolusi industri, di mana masa revolusi industri ini menerapkan kapitalisme, memberi kebebasan penuh pada industri dan perdagangan. Yang ketiga itu ada masa modern, di mana masa modern ini menerapkan ekonomi campuran, yaitu pasar bebas dengan campur tangan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada dampak ekonomi dari Inggris. Yang pertama itu meningkatnya perdagangan internasional karena Inggris menjadi pusat industri dan ekspor dunia. Yang kedua itu terjadinya revolusi industri. Terjadinya revolusi industri ini memajukan teknologi dan produksi barang. Yang ketiga itu ada tumbuhnya kapitalisme. Tumbuhnya kapitalisme ini memberikan peluang bagi swasta namun menimbulkan kesenjangan sosial. Yang keempat itu ada negara jajahan eksploitasi. Karena Inggris mencari bahan mentah dan pasar baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaras Kanyari Widodo. Di sini saya akan menjelaskan pada era kebangsaan Inggris ketika menjajah di Nusantara, yaitu dari segi kebijakan politik dan dampak apa yang dihasilkan. Jadi di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwasanya kebijakan politik dari bangsa Inggris ini menghapus sistem peninggalan feodal yang diturunkan oleh bangsa Belanda sebelumnya dan juga dari kerajaan-kerajaan lokal yang terletak di sana. Kenapa bangsa Inggris ini memutuskan untuk menghapuskan adanya tindakan feodal? Perlu kita tahu terlebih dahulu bahwasanya feodal ini adalah suatu ketika si masyarakat pribumi ini terlalu percaya dengan pemimpin lokalnya, dan dia sangat mengerahkan segalanya kepada sang pemimpin. Itu adalah pengertian dari feodal sendiri. Nah, bangsa Inggris ini tidak ingin memperbanyak feodal di bagian Nusantara. Kenapa? Karena bangsa Inggris ini cerdik menurut saya. Dia ini paham akan yang namanya memanfaatkan keadaan. Mereka tahu bahwa rakyat Indonesia saat itu sangat feodal dan sangat percaya dengan pemerintahannya, pemerintahan lokalnya. Maka ia memanfaatkan pemerintah lokal tersebut untuk dijadikan tangan kanannya. Jadi mereka, masyarakat pribumi itu dapat bisa terkendali lebih baik lagi, seperti itu. Lalu yang kedua, pengurangan kekuasaan para bupati, di mana bupati ini adalah pejabat yang sangat dipercayai oleh masyarakat pada saat itu, dan juga raja-raja lokal, serta menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah Inggris seperti yang sudah tadi saya seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwasanya
pemerintah lokal ini dijadikan tangan kanan dari Inggris untuk memudahkan mereka dalam melihat keamanan yang terjadi di masyarakat. Karena tidak mungkin si Gubernur Jenderal Raffles langsung turun tangan ke jalan yang begitu luas, kan tidak mungkin. Jadi mereka tuh membutuhkan suatu kaki tangan, di mana kaki tangannya ini adalah pejabat dan juga raja-raja yang sudah didoktrin dan dijadikan sebagai kacung mereka. Lalu ada membentuk sistem hukum yang lebih modern dan juga dengan menyesuaikan hukum Inggris pada saat itu. Jadi hukum modern ini di mana adanya pemisah antara hukum dan juga kaum eksekutif. Lalu dia juga mengadakan hukum pengadilan yang untuk pribumi dan juga untuk masyarakat blasteran. Lalu ada penerapan sistem pemerintahan langsung atau sentralisasi di bawah kendali pemerintah Inggris. Jadi pemerintahannya ini sudah terpusat dan juga ada pada satu titik yang sudah sangat terkendali seperti itu. Lalu menata ulang pembagian wilayah administrasi agar lebih mudah diawasi seperti pada poin ketiga, di mana pemerintahan langsung ini kalau wilayahnya terlalu terpencar akan menyulitkan bagian komunikasinya juga. Jadi harus adanya pengumpulan wilayah untuk administrasinya. Lalu menghapus kerja paksa dan juga perbudakan secara bertahap meskipun belum sepenuhnya terlaksana. Kenapa bangsa Inggris memutuskan untuk menghapuskan sistem kerja paksa dan perbudakan? Kita berhubungan dengan sifat Raffles. Raffles ini ketika dia datang ke Indonesia, beliau sudah sangat jatuh cinta dengan yang namanya kebudayaan Jawa. Dia sangat jatuh cinta terhadap budaya, terhadap culture-nya. Jadi ia sangat menentang yang namanya eksploitasi manusia. Dia sangat tidak menyukai yang namanya hak asasi manusia itu dipermainkan. Jadi dia secara bertahap akan menghapuskan perbudakan tersebut. Nah, sedikit informasi bahwasanya Raffles ini ketika ia masa jabatan dicabut oleh pemerintah Inggris, ia sebetulnya enggan untuk meninggalkan Indonesia karena ia sudah sangat jatuh cinta terhadap Indonesia, dan dia sangat tidak ingin melepaskan semua kehidupan dia yang sudah dia bangun di Indonesia. Nah, dampaknya dari pemerintahan politik Inggris ini sebetulnya terdapat beberapa dampak positif dan negatif. Di sini kebanyakan dampak positif, di mana perubahan sistem pemerintahan ini menjadi lebih terpusat, jadi lebih memudahkan dari segi si pemerintahnya. Lalu diperkenalkannya sistem administrasi baru, yaitu residensi dan juga residen. Ini juga dampak positif kepada pemerintah, dan dampak negatifnya masyarakat ini kan tergolong baru dalam mengetahui sistem administrasi yang baru ini. Jadi mereka kaget dan juga bingung dalam pengertian apa dan juga regulasi apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Lalu melemahnya kekuasaan raja. Dengan tadi penghapusan feodal itu, raja dan bangsawan lokal kan menjadi melemah. Jadi semakin semakin melemahnya dari si raja-raja itu. Lalu hubungan langsung antar pemerintah kolonial dan rakyat ini melalui sistem sewa tanah, dan juga masuknya pengaruh liberalisme barat. Karena si Inggris ini memiliki memiliki ideologi liberalisme, jadi masyarakat pada saat itu juga tergolong mengikuti apa yang didapati dari pemerintah Inggris ini, dan juga diperkenalkannya sistem hukum dan peradilan baru. Seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, bahwa ada pengadilan untuk pribumi dan juga untuk bangsa barat. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 6.
Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab dari setiap kelompok. Silakan memberikan satu pertanyaan. Dimulai dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya dari kelompok 1, saya Farid Akbar Medan, ingin bertanya, mengapa bangsa Indonesia itu sendiri sulit melepaskan diri dari beberapa kebijakan politik dan ekonomi bangsa Barat? Sedangkan masyarakat Indonesia tahu kalau kebijakan tersebut tuh ada yang merugikan dirinya sendiri. Nah, mengapa masyarakat Indonesia tuh sulit untuk melepaskan? Baik, terima kasih Fahri atas pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 2, yang bertanya, negara bangsa Barat mana yang memiliki dampak politik ekonomi yang terparah atau sangat berdampak bagi rakyat Indonesia? Nah, sebutkan kebijakannya dan juga jika alasan kalian kenapa kalian memilih negara tersebut menjadi negara kebijakan. Baik, terima kasih Kaila atas pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Kanabus dari Solo, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6 mengenai pertanyaannya itu jelaskan kembali secara detail mengenai wujud dari ketimpangan ekonomi antara penguasa lokal dan rakyat sebagai akibat kebijakan Portugis. Siapa saja yang diuntungkan dan siapa saja yang dirugikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Veno. Untuk kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Putri, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, jelaskan bagaimana ide-ide pencerahan, khususnya mengenai kedaulatan rakyat dan hak milik individu, memberikan fondasi atau dampak signifikan terhadap pembentukan sistem politik demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalis di negara-negara barat. Baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Dan dari kelompok 5, Saya tergabung pertama dari kelompok 5. Bagaimana hubungan antara politik teknis dengan menjaga kesadaran ekonominya di Indonesia? baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dari setiap kelompoknya. Untuk pertanyaannya akan kami tampil terlebih dahulu dan akan kami jawab langsung. Perkenalkan, nama saya Safara Skanyani Widodo. Di sini saya akan memulai sesi jawab dari pertanyaan yang sudah kalian sampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kaila, yaitu dari Kaila kelompok 2, yaitu negara bangsa Barat mana yang memiliki dampak paling parah terhadap ekonomi serta politik di Nusantara? Berikan alasannya. Nah, menurut kami dari sekian banyak bangsa Barat yang telah menjajah Nusantara, bangsa Barat yang terparah dalam perlakuan dalam bidang ekonomi dan juga sosial politik itu ada pada bangsa Belanda. Kenapa? Karena bangsa Belanda ini mencoba untuk menaklukkan Nusantara hampir 300 tahun dan berhasil menjajah hanya 3,5 tahun. Namun di 300 tahun tersebut mereka sudah mulai menurunkan kualitas hak manusia pada masyarakat pribumi dimulai dari 300 tahun tersebut. Nah, dengan perintah-perintah yang seperti tanam paksa, kerja rodi, dan lain-lain itu, segala macam aspek kehidupan masyarakat pribumi pada saat itu sudah sangat di titik terendah, dimulai dari tidak memiliki ekonomi yang baik, lalu juga kekurangan gizi, dan kedaulatan rakyat juga akhirnya terpecah seperti itu. Jadi dari sekian banyaknya bangsa Barat yang telah menjajah Nusantara, Belanda inilah yang menurut kami telah memperbuat banyak dampak negatifnya terhadap masyarakat Indonesia. Apakah sudah menjawab, Kaina? Saya Mayanda
menjawab dari kelompok 3, yaitu ketimpangan ekonomi terjadinya karena penguasa lokal menguasai sumber daya dan peluang, sementara rakyat kecil sulit berkembang. Elit diuntungkan lewat. Saya Maya Dayani, di sini saya akan menjawab dari kelompok 3, yaitu ketimpangan ekonomi terjadinya karena penguasa lokal menguasai sumber daya dan peluang, sementara rakyat kecil sulit berkembang. Elit diuntungkan lewat proyek, lahan, dan kekuasaan, sedangkan rakyat dirugikan karena kehilangan hak dan tetap miskin. Akibatnya munculnya kesenjangan sosial dan tidak keadilan dan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Paham nggak? Kelompok 3 mengerti nggak? Saya Muhammad Fatul Firmansyah. Nama saya Muhammad Fatul Firmansyah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu Reza. Di sini pertanyaannya yaitu hubungannya antara politik etis dan munculnya nasionalisme di Nusantara itu apa dijadikan. Jadi hubungannya antara politik dan munculnya nasionalisme di Nusantara yaitu adalah bahwa politik etis menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia. Melalui kebijakan edukasi pendidikan dalam politik etis, banyak rakyat pribumi yang memperoleh kesempatan bersekolah dan menjadi kaum pelajar. Kaum terpelajar ini kemudian menyadari ketindakan pelajaran Belanda dan mulai menumbuhkan semangat persatuan serta perjuangan untuk kemerdekaan. Dari sinilah muncul berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, lalu Serakat Islam dan Indi yang menjadi awal kebangkitan nasionalisme di Nusantara. Jadi politik etis membuka akses pendidikan, lalu lahir kaum pelajar, lalu munculnya kesadaran nasional dan tumbuhnya nasional di Indonesia. Segitu aja jawaban dari saya. Apakah jelas dari kelompok 5? Baik. Baik, saya Naura Dulkis akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Farid. Nah, pertanyaannya yaitu mengapa masyarakat Nusantara sulit melepaskan diri dari kebijakan politik dan ekonomi dari bangsa Barat, yang mana kebijakan tersebut kebanyakan berdampak buruk. Nah, masyarakat Nusantara pada masa itu tuh sulit melepaskan diri dari kebijakan politik dan ekonomi bangsa Barat karena bangsa Barat memiliki kekuatan militer dan teknologi yang jauh lebih maju dibanding penduduk lokal. Mereka juga menguasai perdagangan, pelabuhan, dan sumber daya yang penting sehingga rakyat Nusantara menjadi bergantung kepada mereka. Selain itu, bangsa Barat menerapkan sistem pemerintahan yang menekan dan mengikat, contohnya seperti monopoli perdagangan dan pajak yang tinggi, yang membuat masyarakat pada masa itu sulit melawan. Akibatnya, meskipun kebijakan tersebut banyak merugikan, masyarakat Nusantara tidak memiliki kekuatan atau kebebasan untuk menolaknya. Ya, dari saya apakah sudah terjawab kelompok 1? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Zizan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Nabila. Soalnya di sini yaitu jelaskan bagaimana ide penjarahan khususnya mengenai kedaulatan rakyat atau politik dan hak milik individu atau ekonomi memberikan fondasi atau dampak signifikan terhadap pembentukan sistem politik, demokrasi liberal, dan sistem ekonomi kapitalis di negara-negara barat. Jawabannya yaitu ide-ide penjarahan menekankan rasionalitas, kebebasan, dan hak asasi manusia. Dalam bidang politik, gagasan kedaulatan rakyat seperti dari Rousseau dan Locke menolak kekuasaan absolut raja dan menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Inilah dasar lahirnya demokrasi liberal dengan prinsip pemilihan umum dan pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam bidang ekonomi, konsep hak milik individu dari Locke dan Adam Smith menekankan kebebasan berusaha dan pemilikan pribadi yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, ide penjarahan membentuk fondasi bagi kebebasan politik dan ekonomi di
negara-negara barat. Itu saja. Apa sudah paham kelompok 4? Sudah. Hah? Sudah. Kalau begitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.